Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita bertemu lagi dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 5. Yang mana minggu lalu kita sudah belajar menulis surah Al-Ma'un dan juga menghafalkannya. Jadi pada hari ini kita akan belajar makna kandungan di dalam surah Al-Ma'un. Sebelumnya kita terlebih dahulu berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Selanjutnya kita akan mengupas dulu hal-hal yang berkaitan dengan surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un ini artinya barang-barang yang berguna. Diambil dari kata Al-Ma'un pada ayat ke-7. Lalu surah ini merupakan surah ke-107 di dalam Al-Quran dan terdiri dari 7 ayat. Surah Al-Ma'un ini diturunkan di kota Mekah. Makna kandungan surah Al-Ma'un. Setelah kita melihat, membaca dan menghafal surah Al-Ma'un, kita bisa melihat bahwasannya di situ terdapat beberapa makna kandungannya yang akan kita pelajari satu persatu. Pada ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Di sini Allah menanyakan kepada kita, siapa sajakah orang-orang yang mendustakan agama? Bukan berarti Allah tidak tahu ya jawabannya, tetapi Allah bertanya sekaligus ingin memberitahu kepada kita, siapa sajakah orang-orang yang mendustakan agamanya? Ini adalah orang-orang yang memeluk agama Islam tetapi melakukan sesuatu yang tidak disukai Allah. Di antaranya yang pertama itu orang-orang yang menghardik anak yatim. Tahukah kamu siapa anak yatim? Anak yatim itu adalah seorang anak atau teman kamu yang sudah tidak memiliki ayah atau bapak. Banyak kan mungkin ada di sekeliling kamu seorang teman atau anak yang sudah tidak memiliki anak. Jadi kita dilarang keras untuk menghardik anak yatim. Menghardik artinya kita membentak atau menyakiti fisiknya atau menyinggung perasaannya. Oleh karena itu Allah menyuruh kita untuk menyayangi anak yatim, bukan malah mengejeknya, menyakitinya ataupun membentaknya. Ya. Jadi asal muasal turunnya surah Al-Ma'un itu yaitu karena seorang anak yatim yang meminta susu kepada Abu Sufyan. Lalu Abu Sufyan bukan malah memberinya, tetapi malah mengusir dan menghardiknya dengan kata-kata, "Hai anak yatim, apa yang bisa kudapatkan jika aku memberikan kepadamu?" Situlah turunnya surah Al-Ma'un. Jadi kita tidak boleh ya menghardik anak yatim. Selanjutnya yaitu orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Jadi kita itu tidak boleh tidak memberi makan orang miskin. Orang miskin itu adalah orang yang serba kekurangan. Bisa jadi dia makan hanya sekali dalam sehari atau bisa jadi dia tidak makan dalam sekali sehari itu. Maka kita tidak boleh mengacuhkannya, tidak boleh mengabaikannya. Jika ada di sekeliling kamu orang miskin atau orang yang serba kekurangan atau orang tua yang rentah tidak bisa bekerja, tidak berpenghasilan, maka kita dianjurkan untuk mengasihinya, memberi makan kepadanya, memberi pertolongan kepada orang miskin. Maka orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin itu termasuk ke dalam orang yang mendustakan agama. Selanjutnya celakalah bagi orang yang sholat. Fawailul lil musallin. Tetapi bukan orang yang melaksanakan sholat, tetapi orang yang lalai dalam sholatnya. Alladzina hum an sholatihim sahun. Jadi kita
sholat itu merupakan tiang agama. Selama tiang itu kita jaga dengan kokoh, maka agama dalam hati kita tidak akan runtuh. Sehingga janganlah menunda-nunda waktu sholat. Jika sudah terdengar azan, maka segerakanlah untuk sholat. Tinggalkanlah pekerjaan yang ada di dunia ini. Segeralah menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan nantilah dulu sholatnya, atau bentar lagi lah, masih lama pun waktu sholatnya. Segerakanlah, karena semakin kita lama, semakin iblis itu mempengaruhi kita, menggoda kita untuk selalu mengundur-undur waktu sholat. Akhirnya habis waktu sholat, kita tidak mengerjakan sholat. Celakalah bagi kamu yang selalu melalaikan sholatnya. Itu termasuk orang yang mendustakan agama. Selanjutnya, orang yang mendustakan agama itu adalah orang-orang yang berbuat riya. Riya maksudnya di sini adalah menunjukkan kebaikannya, menunjukkan amal ibadahnya hanya untuk dipuji oleh orang lain. Ya, mungkin saja anak ibu di sini ada yang melaksanakan sholat karena ingin dipuji oleh gurunya, karena ingin dipuji oleh orang tuanya, atau memberikan sumbangan karena ingin ditengok oleh teman-temannya. Itu adalah perbuatan riya. Kita harus menghindari. Jangan sampai kita berbuat riya, melakukan kebaikan hanya untuk dipuji oleh orang lain. Sebaiknya lakukanlah perbuatan itu dengan ikhlas, karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ya termaksud orang yang mendustakan agama. Yang kelima, orang yang mendustakan agama itu adalah orang yang enggan membantu dengan barang-barang yang berguna. Jadi selanjutnya orang yang mendustakan agama itu, misalnya kita memiliki barang-barang berguna di rumah, tetapi kita enggan membantu orang yang lebih membutuhkan, tidak mau kita membantu orang yang lebih membutuhkan. Malah kita memberikan bantuan dengan barang yang sudah tidak berguna. Misalnya di rumah sudah koyak bajunya, lalu kita berikan kepada teman kita. Itu tidak boleh. Berikanlah dengan barang-barang yang berguna. Barang-barang berguna inilah maksud dari al-ma'un. Jadi barang-barang yang masih bisa kamu pakai, masih bisa digunakan, itulah berikan kepada teman yang membutuhkan. Paham ya anak-anak ibu? Orang-orang yang mendustakan agama di dalam surah Al-Ma'un. Jadi hikmah yang bisa kita ambil dari pelajaran surah Al-Ma'un ini, yang pertama sekali yaitu kita harus mencintai dan menyayangi anak yatim. Malah kita dianjurkan untuk lebih memilih anak yatim daripada anak kandung sendiri. Lebih mengasihi anak yatim daripada anak sendiri. Karena Allah sangat mencintai anak yatim. Kalau kita cinta kepada Allah, cintai jugalah anak yatim. Jangan malah diejek ya. Jangan malah sudah tahu dia tidak punya ayah, kita mengejeknya, menghardiknya, menjauhinya. Itu tidak boleh ya. Dari kecil kita sudah membiasakan mencintai dan menyayangi anak yatim, dan juga kita mengasihi orang miskin. Kalau kita sudah tahu dia itu serba kekurangan, sebaiknya kita bantu, kita tolonglah dia. Ya. Selanjutnya kita harus menegakkan sholat. Jangan pernah mengundur-undur waktu sholat. Makanya ibu sering bilang sama anak-anak ibu, sholat. Karena ibu takut nanti keasikan main, sholatnya diundur, akhirnya tidak sholat. Tinggal satu sholatnya. Berpahala atau berdosa? Berdosa, karena sholat itu wajib. Lalu kita hindarilah perbuatan riya. Ya, kita melakukan kebaikan, jangan ingin dilihat oleh orang lain. Kita melakukan kebaikan, ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita biasakanlah memberi bantuan dengan barang-barang yang berguna kepada orang yang membutuhkan. Jangan kita berikan barang yang sudah tidak berguna, barang yang sudah rongsokan, kita kasih sama orang lain. Sama kita yang tidak berguna, apalagi sama mereka. Paham kan? Jadi anak-anak ibu harapkan semoga sudah bisa memahami materi kita pada hari ini dan bisa membuat ringkasannya dari apa yang kamu tonton dari video ini ya. Jadi
Hari ini tidak ada tugas, tugasnya hanya membuat ringkasan makna dari surah Al-Ma'un dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.